Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang UTBK 2022. Kembali kita ketemu dengan saya, Kak Alman, di channel Sang Tutor. Kita kembali membahas soal-soal tes potensi skolastik. Nah teman-teman, sudah lama saya tidak membahas soal-soal tentang UTBK. Ya, untuk saat ini, pada pembahasan kali ini saya akan membahas soal tentang penalaran umum ya 5 nomor yang merupakan soal asli tahun 2021 kemarin ya. Asli soal tahun lalu, teman-teman. Nah, saya pikir soal seperti ini yang juga akan muncul di apa namanya di tahun ini ya 2022, walaupun dengan narasi yang berbeda tapi bentuk-bentuk soalnya teman-teman mirip-mirip seperti ini. Nah, soal yang saya bahas teman-teman ada 5 nomor ya. Ini ya bagi yang baru mampir di channel saya, ini merupakan pembahasan yang kesekian kalinya, sudah banyak teman-teman pembahasan saya. Silakan cek di link ini teman-teman. Ini semua sudah banyak dari part 1 sama part 2. Sorry, dari pertama sampai terakhir. Anda dapatkan di situ lengkap semua materi-materi TPS. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas soal, selalu saya memberikan cuplikan soalnya agar teman-teman bisa menyimak dulu dan bisa juga menjawab. Oke, teman-teman, kita lihat 5 nomor cuplikan soal tentang tes potensi skolastik penalaran umum seperti berikut ini. Nah, itu tadi 5 nomor soal asli TPS tahun kemarin. Kita lihat teman-teman pembahasan nomor 1. Ini gampang ya, sangat gampang. Nah, Sekolah X mengirimkan delegasi pada pekan olahraga untuk mengikuti 5 kelas cabang olahraga atletik, 3 kelas cabang tenis meja, dan 3 kelas cabang badminton. Jika ada 3 siswa dapat bermain di cabang atletik dan tenis meja, serta ada 2 siswa yang dapat bermain di cabang atletik dan badminton, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Setiap siswa hanya bermain pada satu cabang olahraga, atau B. Hanya dua orang siswa yang dapat bermain pada satu cabang olahraga, atau C. Sekolah mengirimkan 6 siswa ke pekan olahraga, atau D. Ada 11 siswa bermain pada semua cabang olahraga, atau E. Semua siswa yang dikirim merangkap 2 cabang olahraga. Nah teman-teman, di sini kita diberikan ada 3 kelompok ya. Ada kelompok atletik, ada tenis meja, ada badminton. Namun ada beberapa orang yang bisa ikut kedua olahraga. Artinya teman-teman, baiknya soal seperti ini Anda buatkan seperti diagram Venn teman-teman. Gini, saya coba buat teman-teman diagram Venn ya, karena ini 3 kelompok, artinya saya buat dalam 3 lingkaran ya. Ini 1 ya, oke. Ini yang kedua, oke. Di sini yang ketiga. Oke teman-teman sekalian, kita lihat. Ya, di sini saya tuliskan misalkan ya, di sini atletik itu, di sini badminton ya. Di sini adalah tenis meja, teman-teman. Kita cek dulu ya. 5 kelas atletik berarti A ini di sini 5 ya. 5 kelas olahraga. Terus 3 kelas tenis meja, teman-teman. Di sini ada 3 ya. 3 kelas. Terus yang badminton itu ada ya 3 juga, teman-teman. Oke. Jadi kalau dihitung semua 5 3 3 adalah 6 siswa. Namun kan namun ada beberapa siswa yang bisa bermain di kedua olahraga. Yang mana itu kita lihat. Jika ada 3 siswa yang dapat bermain di cabang atletik dan tenis meja ya, berarti
atletik, tenis meja di sini teman-teman, artinya 3 orang ya. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada 2 siswa yang dapat bermain di cabang atletik dan badminton. Ada 2 siswa yang bisa bermain di cabang atletik dan atletik ini ya. Ini teman-teman 2 di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek. Atletik 5, 3 tambah 2 teman-teman, sudah 5 ya, berada dalam lingkaran atletik. Kemudian tenis meja ada 3 teman-teman, ya, sudah tepat ya, ada 3. Nah, sekarang badminton teman-teman, di sini di dalam lingkaran badminton itu baru 2 tertulis, artinya kurang 1. Di mana posisinya teman-teman? Pasti di sini. Nah, ya, artinya kalau kita hitung semua teman-teman, totalnya yang ada dalam lingkaran itu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1, berarti adalah jawabannya 6 siswa. 6 siswa yang akan dikirim ke pekan olahraga. Jawabannya adalah C. Itu. Ini teman-teman soal aset tahun kemarin. Jadi full menalar ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Seperti berikut. Nah, baik, soal nomor 2. Oke. Pada kegiatan HUT kemerdekaan, Pak Rahman mendapatkan kesempatan untuk mengambil undian di 2 kotak. Berikut isi 2 kotak itu. Undian kotak pertama berapa lembar, kotak kedua berapa lembar. Di sini ada tiket pesawat luar negeri, ya, isinya kotak pertama 1, kotak kedua 2 teman-teman ya, dan seterusnya. Jadi ada 2 tipe undian ya, ada pesawat, ada wisata, kemudian ada luar negeri, ada dalam negeri teman-teman. Nah, pertanyaannya gini. Jika Pak Rahman mengambil undian di kotak A dan B masing-masing 1 ya secara acak, manakah peristiwa berikut yang paling mungkin terjadi? Artinya teman-teman, yang paling mungkin terjadi ini kita bisa namai dengan berarti yang paling besar peluang ya. Peluangnya diambil oleh Pak Rahman. Tiket apa kira-kira teman-teman? Nah, bicara mengenai peluang, artinya teman-teman harus kita hitung berapa banyaknya masing-masing jenis tiket ya. Contoh, di bagian A, Pak Rahman memperoleh tiket luar negeri, artinya luar ya, wisata dan pesawat semua masuk. Ada ini di kotak pertama ada 2 ya, berarti 2 ditambah kotak kedua 3 teman-teman ya, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, Pak Rahman memperoleh tiket dalam negeri, berarti dalam ini ya teman-teman, 1 tambah 2 di sini 3. Oke, 3 tambah 4 7. Oke, berarti sama dengan 10. Nah ya, Pak Rahman memperoleh 2 jenis tiket pesawat. Oke, 2 jenis tiket pesawat teman-teman, berarti pesawat-pesawat ya, 1 tambah 1 ya. Oke, sama dengan 2 ditambah 2 tambah 3 5 teman-teman, berarti sama dengan 7. Kemudian Pak Rahman memperoleh 2 jenis tiket wisata, wisata luar negeri dan wisata dalam negeri, 1 tambah 2 3. Oke, kemudian 1 tambah 4 5. Nah, berarti 8 ya. Terakhir, Pak Rahman memperoleh 2 tiket wisata dalam negeri. Wisata dalam negeri cuma 2 tambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi teman-teman, kalau dibicara masalah peluang, pasti yang paling banyak jenis tiketnya apa? Ya sudah, berarti 10 yang paling banyak. Apa itu? Pak Rahman memperoleh tiket dalam negeri, baik itu wisata maupun pesawat. Oke teman-teman sekalian, seperti itulah bentuk-bentuk soal TPS menalar ya, penalaran umum teman-teman. Baik, soal berikut nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3 ini teman-teman soal asli tahun 2020 ya. Kita lihat, diberikan teman-teman diagram lingkaran ada 3 ya, ada ini Jepang, ada Malaysia, ada Hong Kong. Apa ini? Diagram berikut menunjukkan data alasan penggunaan media sosial dalam persentase di 3 negara dari 4 negara Asia pada tahun 2018. Ada Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. Nah teman-teman, saya kasih gambaran ya. Di sini yang warna biru itu adalah mendapatkan berita, oke? Yang warna orange itu adalah mendapatkan inspirasi, ya. Yang warna abu-abu itu berbagi cerita dan gambar. Yang warna orange muda itu teman-teman mengikut selebriti, dan yang warna hijau biru muda adalah mempengaruhi orang lain. Nah teman-teman begini, yang ditanya apa? Berdasarkan data dalam diagram tersebut, alasan penggunaan media sosial terbesar kedua di 3 negara itu teman-teman apa? Nah jadi kita harus hitung semua berapa jumlah persentase masing-masing alasan ya. Alasannya pertama contoh ya, mengikuti selebriti ini berapa ya, kita hitung teman-teman.
Selebriti itu jumlahnya berapa? Selebriti berarti yang warna orange muda, 16, 17 ini ya. 16 ditambah dengan 17 ditambah dengan 25 teman-teman ya. Nah, harus cepat menghitung ya. 16 tambah 17 itu 33. 33 tambah 25 adalah 58 ya. 58 teman-teman. Oke. Yang pertama, yang kedua adalah mendapatkan berita. Berita itu berarti yang ini kan warna biru tua ya. 21 ya, 21 ditambah dengan 27 ditambah dengan ini 12 ya. Oke, 12 sama dengan 21 tambah 27 48 ya. 48 tambah 12 itu sama dengan 60. Oke. Kemudian mendapatkan inspirasi. Ini ya, yang warna orange tua teman-teman. Ini ya. Berarti 21 tambah ini 19. Kemudian tambah lagi dengan 20 ya. Oke, kita hitung. 21 19 teman-teman adalah 40 tambah 20 adalah 60. Oke, berikut ya. Yang mempengaruhi orang lain itu warna apa ya? Warna hijau, biru muda teman-teman ya. Biru muda ini ya, 10 ya. Di sini 10 tambah 8. Oke, kemudian di sini 10 juga teman-teman, berarti 28. Terakhir, mana? Berbagi cerita ya, berbagi cerita teman-teman, warna abu-abu ya. Abu-abu itu 32 di sini. 32 ditambah dengan 29. 29 kemudian ditambah dengan 33. Wah, banyak banget teman-teman ya. Ini sama ini 61 berarti 94. Oke, 94. Pertanyaannya apa? Alasan penggunaan media sosial terbesar kedua di 3 negara itu teman-teman apa kira-kira? Kita lihat teman-teman ya. Di sini yang pertama ini ya. Ini paling besar alasannya. Yang ini teman-teman yang kedua ya. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira yang mana jawabannya? Ya mungkin pembuat soalnya tidak itu ya. Pembuat soalnya tidak teliti karena ini teman-teman ada 2 jawaban di sini. Bisa saja jawabannya Bravo, bisa saja jawabannya adalah Charlie. Jadi kenapa? Karena sama-sama 60-60. Ya, itulah teman-teman bentuk soal tahun 2020. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikut nomor 4. Nah, baik, soal nomor 4 masih sama dengan diagram yang nomor 3 ya. Sama teman-teman ya. So, lagi teman-teman, ini yang warna biru tua itu adalah mendapatkan berita, warna orange tua itu 20 mendapatkan inspirasi, abu-abu itu berbagi cerita dan gambar, yang orange muda itu adalah mengikuti selebriti, yang warna biru muda adalah mempengaruhi orang lain. Nah, pertanyaannya teman-teman, ya beda dengan tadi nomor 3 ya. Nomor 4 ini kita ditanyakan adalah Oke, berdasarkan data dalam diagram tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan persentase alasan penggunaan media sosial di negara keempat? Artinya apa teman-teman? Jika ada negara keempat di sini, apa yang paling tepat untuk menggambarkan atau kira-kira memperkirakan apa yang tepat sesuai dengan data ketiga ini teman-teman? Kita cek. A. Persentase alasan penggunaan media sosial untuk mengikuti selebriti adalah yang paling tinggi. Kita lihat teman-teman. Mengikuti selebriti yang orange muda teman-teman ya. Di sini Jepang hanya 16% ya. Yang paling tinggi malah ini yang orange tua adalah mendapatkan inspirasi ya. Salah teman-teman. Sama pula teman-teman dengan kedua itu rendah. Kalau dibilang paling tinggi saya pikir bukan ya. Bukan. Yang paling tinggi justru adalah ini yang abu-abu teman-teman. Berbagi cerita dan gambar. Oke? Salah untuk alfa. Kemudian persentase alasan penggunaan media sosial untuk mempengaruhi orang lain adalah yang paling rendah. Kita cek teman-teman. Di Jepang itu yang paling rendah apa ini? Ini ya, yang warna biru muda teman-teman. Yang ini kan? Oke, ini dan ini. Teman-teman, di ketiga negara ini justru inilah yang paling rendah teman-teman. Ya, dia untuk di Jepang 10 ya.
kemudian Malaysia itu 8, Hong Kong itu 10 teman-teman. Dari 3 negara ini yang menggambarkan bahwa alasan untuk mempengaruhi orang lain teman-teman itu paling rendah. Berarti bisa saja diperkirakan negara keempat juga seperti itu ya. Jawabannya adalah Bravo. Tapi teman-teman kita simpan dulu ya. C. Persentase alasan penggunaan media sosial untuk berbagi cerita sama dengan untuk mendapatkan berita. Berbagai cerita ya. Ini warna biru tua dan abu-abu teman-teman. Katanya sama ya. Saya pikir tidak ya. Justru berbeda ya. Salah teman-teman di sini. Oke, yang D, persentase alasan penggunaan media sosial untuk mendapatkan berita lebih tinggi daripada eco-celebrity. Berita itu yang biru tua, ini yang apa ini? Yang orange muda teman-teman. Oke, mendapatkan berita lebih tinggi daripada ini ya. Ini sama ini teman-teman. 2116, 27, 17, betul. Tapi saat di sini teman-teman, ini sudah rendah ya daripada ini teman-teman ya, salah juga ya. Mungkin saya teman-teman salah juga untuk error ya gitu. Oke, itu soal nomor 4 teman-teman. Kita lanjut, kita next ke soal terakhir teman-teman, nomor 5 seperti berikut ini. Nah, sampailah kita pada soal terakhir nomor 5. Sekelompok siswa terdiri atas beberapa siswa dengan bulan lahir yang sama. Manakah peristiwa berikut yang memiliki peluang paling besar? Oke, mana peluang yang paling besar teman-teman? Bicara peluang ya, bicara peluang. Oke, artinya hitung peluang itu adalah ya berapa kejadian dibagi dengan ruang sampelnya, berapa semua teman-teman. Nah, A, 6 orang dari 25 siswa memiliki bulan lahir sama. 6 orang dari 25. Peluangnya berapa? 6/25. Oke, kita simpan dulu. 6 orang dari 15 siswa teman-teman. Nah, 6 orang dari 15 siswa. Oke. Nah, 5 orang dari 25 siswa. 5 orang dari 25. Atau D, 5 orang dari 15 siswa. 5/15. Terakhir, 3 orang dari 25 siswa. 3 dibagi 25. Yang mana peluang paling besar? Kita cek teman-teman. Saya mengeliminasi yang salah dulu. Kita bandingkan A dan B. Ini 6/25, ini 6/15. Pembaginya teman-teman besar. Artinya ini pasti salah ya. Kenapa? Karena kecil ini. 6/25 dengan 6/15 kalah teman-teman. Ini yang A ya. Kenapa? Karena yang paling besar adalah 6/15. Kemudian nah, untuk yang kita bandingkan teman-teman, kita bandingkan untuk yang B dan ini ya, dan D, ini 6/15, ini 5/15, ini yang besar 6, oke? Berarti salah juga untuk ini. Kemudian, berarti sisa ini ya, sisa B, C, dan error. Nah, teman-teman, di sini ada 5/25 dan 3/25, mana yang besar, ini atau ini teman-teman? Artinya, ini kecil 3 kan, berarti salah ini. Nah, sekarang antara B atau C, yang mana yang besar? Ya, bisa teman-teman kita bagi saja ya, 6/15 terus 5/25. 5/25 teman-teman kira-kira berapa? Ya, 0,2 lah. Oke, 0,2 teman-teman. Nah, kalau 6/15 itu 0, ya. Oh, ini pasti besar kan? 6/15 itu 60/15 kira-kira adalah 4 ya, 4 teman-teman. Oke, jadi jelas sekali peluang yang paling besar adalah 6 orang dari 15 siswa memiliki bulan lahir yang sama. Nah, itu teman-teman, ini soal asli tahun 2020 ya. Nah, teman-teman sekalian, pelajari ini mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kalian yang sedang berjuang di UTBK tahun 2022. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.